Jika tiba bulan Rajab, ia membaca surat Qul Huwallahu Ahad setiap hari sebanyak 12.000 kali. Dia melepas pakaian lusuhnya, dan berganti mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu. Pada suatu ketika dalam bulan Rajab, ia jatuh sakit dan berwasiat pada putranya, apabila ia mati supaya dikubur bersama pakaiannya yang terbuat dari bulu. Akan tetapi, si anak mengkafani jenazah ibunya dengan pakaian yang mahal, dengan tujuan pamer kepada orang-orang. Syahdan, si anak bermimpi melihat ibunya berkata padanya, "Wahai anakku, kenapa engkau tidak melaksanakan wasiatku? Sesungguhnya aku tidak ridho kepadamu." Maka si anak kaget, dan terbangun dari tidurnya. Dia cepat-cepat menggali kembali kuburan ibunya, namun dia tidak mendapati jasad ibunya di dalam kuburnya. Dia pun bingung, dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian, dia mendengar suara yang berkata, "Tidaklah engkau tahu, bahwa barang siapa yang mengagungkan bulan Rajab, maka tidak akan kami tinggalkan sendirian di dalam kuburnya." Nah, lewat penjelasan kedua tahapan moksa inilah, akhirnya membuat kita paham, mengapa bisa ada dua sosok Soekarno, ada Insinyur Soekarno dan ada Mister Soekarno. Dan kita juga menjadi paham, mengapa petilasan Gajah Mada bisa ada di banyak tempat di Nusantara, sebelum akhirnya seluruh duplikat diri Gajah Mada berpindah ke alam dimensi lain, dan menyatu dengan diri yang lainnya yang telah lebih dulu berpindah dimensi. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan proses moksa itu dimulai? Semua proses moksa, dimulai setelah seseorang yang menjalankan proses laku moksa, sudah bisa melihat sebuah pintu antar dimensi yang berwarna putih bercahaya. Selanjutnya, mereka yang sudah berhasil berpindah tempat ke alam ruang dan waktu dimensi kelima inilah, yang akhirnya dikatakan telah moksa. Di sana, mereka akan hidup tidak jauh berbeda, dengan apa yang mereka lakukan saat mereka masih berada di dunia nyata. Hanya saja, apa yang mereka lakukan di sana, sudah tidak lagi semata-mata untuk urusan perut dan di bawah perut. Artinya, kebiasaan buruk yang melekat pada saat mereka masih berada di dunia nyata, tidak lagi mereka lakukan. Jadi, orang-orang yang telah moksa ini, akan sangat bahagia dalam hidupnya. Mereka juga bisa melakukan apa saja dan kemana saja yang mereka inginkan, tanpa alat bantu dan kendaraan, bahkan hanya dalam waktu sekejap mata. Sesama mereka, juga bisa bersosialisasi dengan berbincang-bincang, atau berdiskusi tentang banyak hal, termasuk tentang apa saja yang sedang terjadi di alam dunia nyata, baik secara langsung tatap muka, ataupun dari jarak jauh. Tidak ada bahasa yang akan membatasi mereka di sana, karena setiap orang bisa berbicara dalam semua bahasa yang ada, meskipun mereka berbeda bangsa dan ras. Begitu pula dengan sandang, pangan, dan papan, bukanlah hal yang pokok bagi mereka semua. Tetapi jika mereka menginginkannya, maka mereka akan melakukannya. Di sana tidak ada batas negara, dan tidak pula ada pemimpin. Semua orang memiliki hak yang sama, tidak ada yang bisa menindas, ataupun mencela orang lain. Terlebih masalah kepercayaan atau agama, maka, siapapun memiliki keyakinannya sendiri. Setiap orang, akan melakukan ibadah sesuai pula dengan keyakinannya masing-masing. Hanya saja, memang beberapa di antara mereka ada yang tetap menjalankan dakwah Islami, sebagaimana yang telah ia lakukan di alam nyata duniawi dulu. Mereka inilah, yang disebut sebagai Rijalul Ghaib dan Waliullah. Dari sini kita jadi paham, mengapa Nabi Isa ketika turun nanti, sudah tahu kalau ada ajaran yang sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Beliau juga sudah mengerti apa tugasnya, tanpa harus diberitahu orang-orang yang hidup di masa itu. Ini karena, Nabi Isa bisa memantau secara langsung dari dimensi kelima. Bisa dikatakan, orang yang moksa ini berarti tidak pernah mati. Tetapi di sini perlu dipahami juga, bahwa orang yang moksa itu bukan berarti ia akan hidup selamanya. Mereka hanya tidak mengalami kematian, sebagaimana umumnya manusia di dunia. Mereka tidak pula didatangi oleh malaikat pencabut nyawa untuk diambil nyawanya ketika masih dalam keadaan moksanya. Namun mereka ini tetap akan mati pada suatu saat nanti. Hanya saja waktunya tidak sekarang, melainkan nanti bersamaan dengan datangnya hari kiamat. Saat di mana semua makhluk yang ada di alam semesta ini dihancurkan dan binasa.